Oke, jelas lah. Oke, sebelum kita pergi kepada pelajaran, saya sekali lagi mengalu-alukan kedatangan kita semua. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung di Zoom dan juga di platform mana sejak kamu ikuti. Mari kita mulai sekali lagi dengan doa. Tuhan di sorga, kami sudah memulai kelas ini. Kami akan melanjutkan kepada satu lagi topik yang penting mengenai kealahan Roh Kudus. Bantu kami supaya kami dapat memahami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bab yang kelima mengenai Roh Kudus. Mari kita pergi kepada bagian yang pertama, pernyataan doktrin ataupun pernyataan doktrin gereja kita. Apa yang gereja Seventh-day Adventist yakini dan fahami mengenai doktrin kealahan Roh Kudus. Saya katakan, Allah Roh yang kekal telah aktif bersama dengan Bapa dan Anak pada saat penciptaan, penjelmaan, dan penebusan. Ia mengilhami para penulis Alkitab, ia memenuhi kehidupan Kristus dengan kuasa, ia menarik dan meyakinkan manusia dan barang siapa yang menyambutnya diperbaharui dan diubahkan menjadi peta Allah. Diutus oleh Bapa dan Anak untuk menyertai anak-anaknya selamanya. Ia memberikan karunia rohani kepada gereja, menyanggupkan gereja bersaksi untuk Kristus dan memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan Alkitab. Ini rujukan yang kita ada. Kesimpulannya, gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa Roh Kudus ikut aktif dalam pekerjaan penciptaan, penjelmaan, ataupun inkarnasi Yesus, dan kemudian proses penebusan. Tugas Roh Kudus ialah mengilhami para penulis Alkitab yang sudah kita pahami. Mengilhami itu adalah theopneustos yang bermaksud menghembuskan kebenaran itu kepada penulis Alkitab. Ia memenuhi kehidupan Kristus dengan kuasa. Kita meyakini bahwa Roh Kudus menarik dan meyakinkan manusia, dan barang siapa yang menyambut Roh Kudus dapat mengalami pembaharuan dan diubah menjadi peta Allah. Seterusnya, eh, kita meyakini bahwa Roh Kudus dapat memberikan karunia rohani kepada gereja dan menuntun gereja ke dalam kebenaran. Mari kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Apa aktiviti Roh Kudus di dalam kealahan? Kita sudah melihat aktiviti Allah Bapa dan juga Yesus Kristus di pembahasan sebelum ini. Dan hari ini kita melihat apa aktiviti Roh Kudus di dalam kealahan pula. Dikatakan Roh Kudus turut hadir dalam proses penciptaan. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Sorry. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini janganlah dulu tanya apa maksud ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini perlu eh, kajian lebih dalam. Em, Versi Borneo pula dia katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air juga. King James Version pula dia katakan and the Spirit of God move upon the face of the waters. Jadi inti yang kita mau sampaikan di sini adalah Roh Kudus hadir dan terlibat dalam proses penciptaan. Oleh sebab dia ada dan wujud pada masa penciptaan, maka Roh Kudus juga adalah salah satu daripada kealahan juga. Roh Kudus turut aktif di dalam kedatangan Yesus. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini adalah pernyataan malaikat yang mendatangi
Maria ketika dia masih perawan waktu itu. Dan dinyatakan kepada dia bahwa Roh Kudus menanamkan benih anak Allah di dalamnya. Dan kita lihat di sini ada keterlibatan Roh Kudus, di mana fungsi Roh Kudus di sini menanamkan benih eh, Yesus di sana di rahim Maria. Roh Kudus mengurapi Yesus ketika Yesus dibaptiskan. Ini kita selalu dengarlah ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Di situ kita lihat ada merpati ataupun Roh Kudus yang menjelma dalam bentuk merpati. Roma 8 ayat 11, Roh Kudus turut membangkitkan Yesus dari kematian dan Roh Kudus mempunyai kuasa untuk memberikan. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Untuk soalan pembuka mindala, nanti kita coba sentuh balik di pertemuan akan datang. Saya ada pertanyaan untuk kamu. Kamu uh, respon nah, respon di chat, di Zoom, di Facebook, atau di mana saja kamu berada sekarang. Pertanyaannya, banyak orang yang mengabarkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dengan bangkit dari kematian. Apa maksud itu menurut kamu? Apakah Yesus sendiri yang membangkitkan diri sendiri, ataupun ada kuasa lain yang membangkitkan dia? Mungkin tanpa atau mengambil kira ayat yang baru kita baca dalam Roma 8 ayat 11 tadi itu. Bermaksud siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus? Apakah Yesus sendiri bangkit, ataupun Allah Bapa yang membangkitkan, atau Roh Kudus yang membangkitkan, ataupun malaikat yang membangkitkan? Ini saya tidak jawab, tetapi soalan pembuka minda untuk kita pada hari ini. Sila respon di di mana saja platform kami berada. Oke, mari kita lanjutkan. Roh Kudus menggantikan peranan Yesus di dunia ini setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus adalah guru ilahi. Menggantikan peranan Yesus bermaksud Yohanes 16 ayat 7, kita akan bila kita baca kita akan lebih paham. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, apakah peranan Roh Kudus di sini? Yaitu menggantikan peranan Yesus di bumi sebagai pengantara, sebagai penghibur. Wahyu 4 ayat 5, Roh Kudus yang disebut di sini ketujuh roh Allah ada bersama dengan Allah Bapa di hadapan takhta Allah Bapa, di mana terdapat takhta Allah Bapa dan takhta Anak Domba. Kita lihat kealahan Roh Kudus ada di sini dan dibezakan, berbeza takhtanya. Maksud saya berbeza, bukan satu takhta yang menandakan, bukan satu dalam konteks Yahid yang kita sudah bahas sebelumnya, tapi satu dalam konteks Ehad. Dan Roh Kudus ada di sana. Kisah 5 ayat 3 dan 4 disebutkan, apabila kita berdusta kepada Roh Kudus, sama saja berdusta saja kepada Allah. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu adalah Allah. Matius 12, 31, 32 menyatakan bahwa kita akan berdosa atau menentang Roh Kudus tidak dapat diampuni, baik di dunia ini dan di dunia akan datang pun tidak. Saya baca. Matius 12 ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia. Ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus,
ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita sudah memahami bahwa salah satu tugas Roh Kudus adalah penolong yang terakhir. Kalau kita menolak Roh Kudus, maka tidak sudah yang menolong. Tidak sudah yang dapat menolong selain daripada Roh Kudus. Kalau Allah Bapa sudah ditolak, Yesus Kristus juga sudah ditolak, dan kemudian Roh Kudus kita tolak juga, bermaksud tidak ada lagi Allah lain yang mampu menyelamatkan kita. Jadi maksud dia di sini adalah ketika kita menghujat Roh Kudus ataupun berdosa kepada Roh Kudus dan kita tidak dapat diampuni, ini tidak bercakap mengenai dosa satu atau dua, tiga kali, empat kali, tetapi dosa yang ataupun penolakan yang terus-menerus. Jadi kalau seumur hidup kita menolak Roh Kudus, bermaksud tidak ada lagi kesempatan kita. Itulah itu penjelasan yang sebenarnya sederhana dan mudah kita paham. Yohanes 16 ayat 13 menyatakan Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Bermaksud Roh Kudus adalah sumber kebenaran dan Allah adalah sumber kebenaran. Maksud kita melihat sekali lagi bahwa Roh Kudus juga itu adalah memiliki kepribadian, dan kepribadian Roh Kudus ini adalah Allah sendiri. Roh Kudus juga Maha Tahu. Ia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan manusia. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita sudah belajar tadi bahwa manusia kita terbatas dalam meng- mengetahui asal-usul yang tersembunyi di dalam kesalahan itu. Walaupun kita mungkin tidak berdosa, tetapi em, Roh Kudus dikatakan di sini bahkan menyelidiki, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Kenapa? Sebab dia adalah salah satu dari kealahan sendiri. Jadi kesimpulannya, kita meyakini bahwa di dalam kealahan Roh Kudus juga melaksanakan tugas pelaksanaan. Di dalam bahasa sederhana, Roh Kudus mempunyai peranan menyokong dan melengkapi segala sesuatu yang Bapa dan Anak perlukan di dalam mewujudkan rancangan kealahan. Dan Roh Kudus adalah suatu pribadi yang mempunyai sifat-sifat, karakter, dan kuasa yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Dia itu co-eternal, maksudnya omnipotent, omniscience, omnipresence. Oke, mari kita lihat nama-nama Roh Kudus yang disebutkan dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 2 kita sebut tadi Roh Allah, dalam kitab Yesaya Roh Kudus disebut Roh Tuhan Allah, Yohanes 14 Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 17 memanggil Roh kebenaran, Matius 10 ayat 20 Roh Bapamu, Lukas 4 ayat 18 Roh Tuhan, Kisah 16 Roh Yesus, Filipi 1 Roh Yesus Kristus, Galatia 4 ayat 6 Roh anaknya, 1 Petrus 1 ayat 11 Roh Kristus, 1 Petrus 4 ayat 14 Roh kemuliaan. Jadi ini um, bercakap mengenai nama-nama Roh Kudus di dalam Alkitab. Ini adalah roh yang sama, bukan roh yang berbeda. Kesimpulannya, Roh Kudus mempunyai nama yang berbeza-beza, seperti Yesus juga mempunyai nama yang berbeza-beza. Ini dikarenakan Roh Kudus menjalankan fungsi yang berbeza. Soalan kedua, untuk soalan pembuka minda. Kenapa disebut Roh Yesus? Kenapa disebut Roh anaknya? Kenapa disebut Roh Kristus atau Roh kemuliaan? Kenapa disebut Roh Tuhan Allah? Kenapa disebut Roh kebenaran? Kenapa disebut Roh Bapamu? Apakah ini bercakap mengenai uh, kepemilikan? Maksud saya, bila disebut Roh Yesus, seolah-olah roh yang dimaksud ini adalah roh dari Yesus sendiri dan bukan kepribadian yang lain. Coba kamu respon juga di chat. Kita akan sentuh pertemuan akan datang lah.
Yohanes 16 ayat 8. Oh ya, kita di bagian yang kelima mengenai tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus dikatakan di sini untuk menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi yang dari tidak sadar akan dosa, dari kebenaran dan penghakiman, Roh Kuduslah yang berbicara di dalam pikiran kita dan memberi kesadaran kepada kita mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus adalah seorang penolong bagi manusia. Kata parakletos di sini. Yohanes 14 ayat 16 menggunakan kata parakletos yang berarti penolong, penghibur, penasihat, yang mengantarai, pembela, dan kita lihat Yesus adalah juga parakletos atau pengantara. Jadi tugas Roh Kudus, penolong yang terakhir, memberikan penghiburan, memberikan nasihat, menjadi pengantara, pengantara dalam hal apa kita akan lihat juga selepas ini, dan juga pembela. Kalau dalam penghakiman macam peguam bela kan. Yohanes 3 ayat 5. Roh Kudus juga berperanan untuk membaptiskan manusia dengan baptisan Roh Kudus. Inilah baptisan roh yang disebutkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Apa maksudnya baptisan roh? Ini adalah perubahan karakter oleh sebab dorongan dan motivasi daripada Roh Kudus sendiri. Kita sudah lihat tugas Roh Kudus memberikan ilham kepada penulis Alkitab. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus menjadi pengantara kita. Pengantara dengan siapa? Pengantara dengan Bapa. Kalau sebelum ini kita melihat Yesus menjadi pengantara kita dengan Bapa, di dalam Roma pasal yang ke-8, Roh Kudus pula menjadi pengantara kita. Roma 8 ayat 7, Roh Kudus berdoa bagi orang-orang kudus. Jadi apabila kita berdoa, doa kita tidak sempurna, apa yang pertama kita punya bahasa tidak, kadang-kadang mengelirukan, kadang-kadang tidak fasih, kita jangan risau. Yang berdoa untuk kita adalah Roh Kudus. Yang menyempurnakan doa kita adalah Roh Kudus. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa doa kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun jangan kita risau oleh karena kalau memang kita tidak menyadari Roh Kudus akan berbicara untuk kita, kita sampaikan doa itu, Roh Kudus sampaikan doa itu kepada Bapa, ya, kepada Bapa. Galatia 5:22, Roh Kudus memberikan karunia rohani bagi jemaat untuk memperlengkapi jemaatnya, dan karunia rohani akan diterima saat baptisan. Pertanyaan yang ketiga untuk pembuka minda, tolong catat ah. Apakah talenta dan karunia Roh Kudus itu perkara yang sama atau berbeza? Kalau kita lihat di sini, Roh Kudus akan memberikan karunia rohani kepada umat Tuhan selepas saja dibaptiskan ataupun selepas saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada manusia. Ini sama konteks dengan dibaptiskan secara roh tadi itu. Perubahan hati lah atas dorongan dan motivasi Roh Kudus. Yohanes 16, 13 dan 14, juga Roh Kudus juga menuntun orang-orang kepada kebenaran. Roma 8 ayat 14 memimpin manusia sehingga disebut anak-anak Allah. 1 Petrus 1:2 menguduskan, menyempurnakan kita. Bagaimana menyempurnakan kita? Ini terkait dengan baptisan Roh Kudus tadi. Apa? Kita baptisan Roh Kudus ini berlaku setiap hari sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita lah, sehingga kita mencapai satu standar yang disebut sebagai kesempurnaan ataupun kudus di hadapan Tuhan. 1 Korintus 12:13, 3, Roh Kudus juga membantu manusia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi ini agak dalam ini maksud dia sebenarnya. Ini bukan setakat mengucapkan ataupun waktu janji baptisan angkat tangan.
tapi ini bercakap mengenai dari pengalaman pribadi daripada hati kita sendiri yang muncul, timbul untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ini yang terakhir. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Kalahan dan ia mempunyai peranan yang sangat penting di dalam tugas dan misi yang dilakukan oleh Kalahan di dunia ini. Roh Kudus mempunyai sifat, karakter, dan kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Sementara itu Roh Kudus juga mempunyai tugas di dalam kehidupan manusia. Dari proses awal penyelamatan atau pertobatan seseorang sampai orang tersebut bertahan dalam iman seumur hidupnya, Roh Kudus itu dia punya tugas lah itu. Yang ketiga, dosa atau menghujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Kenapa? Karena salah satu tugas dari Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa-dosanya. Dan bila mana manusia tidak lagi menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, yaitu menginsafkan dosa, maka orang tersebut tidak akan melihat apa yang ia telah lakukan itu sebagai dosa lagi. Dan oleh karena manusia itu melihat bahwa bahwa ia lakukan bukan dosa lagi, maka ia tidak merasa perlu lagi meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Maka dosa itu akan mengikut di dalam kehidupannya seumur hidup sehingga orang tersebut akan terus hidup dalam dosa dan keselamatan tidak ada di dalam hidupnya. Jadi apabila dia berdosa terus menerus dan tidak tidak mau bertobat lagi, itu kan kita sebut dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, selesai. Selesai untuk pertemuan malam ini. Kita pergi kepada ruang pertanyaan. Jika ada, saya lihat di Facebook tidak ada, di YouTube juga belum ada. Eh, Di Zoom saya berikan kesempatan ini untuk eh, open kamera ataupun open mikrofon jika ada pertanyaan. Ada? Atau kamu lebih selesa sampaikan pertanyaan di Google Form seperti mana sebelum ini dibuatlah. Sementara saya eh, lihat dulu ah. Oke, bagi yang belum mengisi em, kuis, silakan antar sebab di sini ada berapa? 16,4 bermaksud baru kurang daripada 12 orang yang mengikuti kuis. Ini 28 doktrin. Senang sejak dia punya pertanyaan. Oke, ada? Sebab kalau tidak ada, kita punya kelas sampai di sini saja. Terima kasih kepada yang bergabung di Facebook. Saya lihat ada banyak yang mengikuti kita dari luar daerah Kinarot. Ada di Zoom? Tidak ada. On sejam mikrofon kalau ada. Oke, jika tidak ada, kita selesai lainnya di sini. Kita sambung di pertemuan akan datang. Lepas refresh. Oke, saya lihat tidak ada. Jadi saya pun sudah beberapa kali refresh di live. Eh, tidak ada. Nanti kamu isi saja masuk di grup lah. Sebab
di grup akan saya sampaikan respon yang lebih panjang lagi mengenai itu pertanyaan-pertanyaan. Saya akan kasih compile itu pertanyaan dan share itu respon-respon juga di WhatsApp yang mungkin lebih lengkap. Dia punya dia punya jawaban. Oke, ada satu orang. Sebut. Oke, jadi situ saja. Oleh karena tidak ada lagi, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami sudah selesai untuk kelas pada malam hari ini. Tuhan terus berkati kami dalam jam istirahat kami. Lebih pelajaran yang sudah diterima hari ini memberikan manfaat kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dengan kehadiran kita semua. Kita jumpa pada pertemuan akan datang di tempat yang sama, di platform yang sama, dan ya, Tuhan memberkati kita.